Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta yang sudah bergabung di webinar kelas Public Speaking Academy Disability dari Yayasan Peduli Kasih ABK yang berjudul Sukses Berbicara di Depan Umum. Saya Iflaka Putri Andari, umur 21 tahun, tunadaksa, mengalami cedera otak berat setelah kecelakaan sepeda motor usia 8 tahun, dan teman saya Andre Setiawan 48 tahun, Sipi, berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelum memasuki ke sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara di diskusi yang yaitu Pak Safril Riza, seorang dosen yang kalau mengajar mudah dipahami. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di sore ini dan dapat meluangkan waktunya. Menteri dipersilakan Bunda Fitri sebagai ketua yayasan memberi sambutan. Ya, terima kasih Mas Andre sama Mbak Iva, sama juga dengan Pak Safril. Jadi ini merupakan perkenalan dulu tentang yayasan. Jadi yayasan didirikan sejak 2012. Sebetulnya yayasan ini bukan tempat terapi atau tempat sekolah ABK, tapi pemberdayaan keluarga dengan ABK. Jadi bagaimana orang tua bisa menerima dan mengarahkan anaknya, bagaimana anaknya juga bisa punya keterampilan, dan bagaimana masyarakat bisa memahami, dan akhirnya pemberdayaan ekonomi keluarga. Terus kemudian jadi kegiatan selama ini sudah berlangsung, ada kegiatan di dalam shelter maupun di luar shelter. Kenapa? Karena tidak hanya yang datang saja, tapi karena banyak yang juga malu untuk mengantar anaknya, malu untuk sekolah, menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Sehingga ada kegiatan di luar shelter. Kegiatan karena COVID ada kegiatan yang di offline maupun online. Ya, online seperti ini ada kelas online dan ada podcast. Kelas online-nya terbagi dua, yaitu public speaking dan fotografi. Terus podcastnya itu macam-macam, ada dengan orang tua, ada dengan profesional, dan ada dengan orang-orang kreatif seperti itu. Terus kemudian ada juga kelas offline, karena bagaimanapun ABK tidak bisa kalau tidak ada tatap muka. Terus kemudian didirikannya tentang kelas public speaking ini agar ABK ini terutama di depan umum, jadi berdaya tujuannya. Kalau berdaya, masyarakat akan mengenal ABK dan tidak bully akibatnya, sehingga terjadi masyarakat yang ramah ABK. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini
Mas Andre ya. Jadi selanjutnya ini Mas Andre. Jadi Mas Andre ini juga bikin buku. Mbak Iflaka juga kita persilakan untuk nanti anak-anak ini yang sudah bisa tulis baca. Tulis. Iya, sudah bikin gini ya, Bu. Terus ya. Terima kasih Bunda Fitri dan pemaparan oleh Bapak Syafril. Ya, Tempat itu. silakan Pak Syafril. Syafril, Baik, ya. ya, oke. Terima kasih. Saya boleh share screen, Boleh, Pak. Mbak Sawitri? Mari, kita Ya, silakan. Silakan, Pak. Oke, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andre. Terima kasih buat Iflaha Putri yang sudah bersedia untuk memoderatori acara sore hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Sawitri ya, karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi keahlian dengan teman-teman yang ada di Akademi Disability. Nah, hari ini saya punya tugas untuk mendampingi teman-teman menjadi seorang pembicara publik atau jadi pembicara di depan umum yang punya percaya diri, yang nggak minderan, yang bersemangat, yang bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Oke, saya share screen dulu ya. yang pelele di sini kan matahari cahaya. Sebentar, saya cari dulu file saya. Oke. Baik, kita langsung aja. Jadi ini nama saya, Syafril Riza. Teman-teman boleh panggil saya Mas Syafril. Ini alamat semua media sosial saya. Bisa Instagram, Facebook. Jadi kalau Andre, kemudian Iflaha, dan teman-teman lain punya media sosial seperti Instagram, Facebook, silakan cari tulisan ini, follow saya, nanti saya follow back. Panggil saya Syafril ya, jangan dipanggil Riza. Karena saya nggak dibiasakan oleh orang tua untuk dipanggil Riza. Panggil saja Mas Syafril. Kalau ditanya pekerjaan, saya ada beberapa pekerjaan saat ini yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya kerja di Prestasi Junior Indonesia, saya master trainer, saya ngajar. Kemudian saya juga di Veranto, saya juga ngajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iflaha kalau saya dosen, ya. Saya dosen di Universitas Surabaya. Saya juga punya bisnis, yaitu konsultan. Jadi saya membantu orang-orang untuk menemukan kesukaan dia, keahlian dia. Kita langsung saja ya. Ada survei ketakutan terbesar pada 3.000 orang di USA atau di Amerika. Nama lain dari Amerika ada USA atau USA. Jadi 3.000 orang ditanyai, kamu takut apa? Yang kamu takutin itu apa? Macam-macam. Ada yang jawab takut ular, takut setan, takut tikus, takut kecoa, takut hantu, dan lain-lain. Nah, kita lihat nih, orang-orang Amerika takutnya apa? Yang pertama, banyak orang Amerika itu takut sama ketinggian.
mereka takut kalau ada di genteng, kalau ada di loteng, kalau ada di gedung bertingkat, itu mereka takut jatuh. Takut apa lagi? Takut ular. Kalau gigit, ularnya berbisa, sakit deh nanti. Jadi mereka takut sama ular. Takut apa lagi mereka? Lain-lain. Ada yang kayak saya. Kalau saya takut tikus. Bukan takut sih sebenarnya, lebih kayak jijik saya sama tikus. Tapi ujung-ujungnya ya takut juga sama tikus. Nah, lain-lainnya banyak banget. Bisa takut sama tikus, sama kecoa, sama pocongan, sama hantu, dan lain-lain. Tapi kita masih belum tahu nih. Kebanyakan orang Amerika nomor 1 yang ditakutin apa? Nah, kita lihat nih, takutnya apa orang-orang Amerika? Mohon maaf ya, Mas Safril belum pernah tanya soal ketakutan ini ke orang Indonesia. Jadi kita lihat aja. Nomor 1, orang Amerika yang paling ditakuti, yang paling nggak disukai adalah berbicara di depan publik, di depan umum. Kayak ini, di depan Zoom meeting. Kayak Iflaha, Andre barusan ngomong di depan umum, di depan layar ini, itu mereka takut. Banyak banget orang Amerika takut ngomong di depan umum. Nah, jadi kita tahu nih, ternyata orang Amerika banyak juga yang takut untuk ngomong di depan umum, di depan banyak orang. Tapi Iflaha sama Andre cukup percaya diri, malah sangat percaya diri untuk ngomong di depan umum. Ini luar biasa. Mas Safril aja waktu seusia Iflaha atau Andre nggak sepercaya diri ini, masih ketakutan untuk ngomong di depan umum, di depan banyak orang. Tapi 2 orang yang tadi ngomong, Iflaha sama Andre, hebat, keren. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapa saya harus belajar menjadi pembicara publik? Kenapa saya harus belajar ngomong di depan banyak orang? Kan ngomong sendiri boleh. Ngomong sama ayah, sama ibu, kan nggak masalah. Tapi kenapa saya Safril, Iflaha, Andre, Usawitri, siapa lagi ya di layar saya ya? Ada Safira, Bu Anissa, Bumi, ada Gema, Syanum, Wendang, Tari, dan lain-lain. Itu harus belajar ngomong di depan banyak orang. Kenapa? Nah, ini kenapanya? Pertama, biar percaya diri, biar pede, biar berani. Karena apa? Kita nggak selamanya kan dibantu sama ayah dan ibu kita terus, dibantu sama Bu Sawitri terus. Nggak mungkin seterusnya. Semuanya akan tumbuh dewasa. Semuanya akan meninggalkan ayah dan ibunya. Cari kerja, menikah, sekolah yang lebih tinggi. Bu Sawitri nggak mungkin bisa mendampingin terus-menerus. Nggak bisa nemenin terus-menerus. Jadi apa? Harus punya kepercayaan diri. Selanjutnya, nah, orang yang berani ngomong di depan banyak orang, orang ini biasanya nyaman. Nyaman itu nyantai, nggak takut kalau ketemu sama orang-orang banyak. Jadi nyantai dia, nggak takut, nggak sembunyi-sembunyi, nggak sembunyi di bawah meja, nggak sembunyi di balik pintu. Karena apa? Dia percaya diri. Jadi kalau ada orang baru, dia nyantai aja. Ada yang baru datang, langsung disapa. Saya Andri. Saya Iflaha. Saya Safril. Langsung percaya diri. Jadi apa? Nggak takut. Nah, yang ketiga, ini kalau misal teman-teman ini punya sesuatu yang luar biasa, ingin disampaikan ke banyak orang, punya keinginan, punya mimpi yang besar. Nah, teman-teman kan harus ngomong ke banyak orang. Ngomong ke teman-temannya, aku pengen jadi sarjana. Aku pengen kerja jadi pelukis. Nah, kan harus diomongkan itu. Itu bisa dicari
bisa dipakai dengan apa? Kita belajar ngomong di depan banyak orang. Ada caranya, nggak sembarangan ngomong di depan banyak orang. Oke? Sip. Berikutnya. Nah, kita bisa menciptakan orang-orang, teman-teman yang mendukung mimpi kita. Jadi misalnya nih, Andre, aku pengen jadi sarjana. Nah, kalau Andre bisa ngomong ke banyak teman-temannya tentang mimpi Andre yang pengen jadi sarjana, teman-temannya akan ngedukung. Aku dukung kamu, Andre. Kamu hebat, Andre. Nah, seperti itu. Jadi kita punya orang-orang yang akan ngedukung, yang akan ngedampingi kita jauh lebih banyak. Itu. Selanjutnya, pertanyaannya adalah gimana ya caranya kita jadi pembicara publik yang memukau, yang bikin orang-orang banyak, yang bikin teman-teman kita, hebat kamu, pidatomu bagus banget. Nah, kan kita pengen tuh seperti itu. Biar dapat perhatian dari teman-teman kita. Gimana caranya? Kita lihat satu persatu. Kalau ada yang nggak paham, langsung ditulis ya, nanti ditanyakan. Nanti Mas Afril akan bantu menjawabnya. Oke, tips menjadi pembicara publik yang memukau. Atau cara menjadi pembicara publik yang memukau. Siap ya? Oke, yang pertama, persiapan. Tanpa persiapan, kau sudah memulai kekacauan. Persiapan itu apa sih, Mas Afril? Persiapan itu kita menyiapkan apa yang harus kita lakukan nanti saat kita harus ngomong ke banyak orang. Jadi kayak tadi nih, tadi Mas Afril lihat Iflaha baca kan tadi? Iya. Yang tadi Iflaha baca itu namanya cue card. Cue card itu adalah kartu atau kertas yang dibawa oleh MC atau moderator atau pembicara untuk ngomong di depan banyak orang. Itu bagus. Itu namanya persiapan. Karena apa? Kalau nggak pakai persiapan, kalau nggak bikin oret-oretan tulisan tadi, bisa jadi Iflaha lupa. Ngomong apa ya aku harusnya ya? Iya kan, Anda juga bingung ngomong apa ya aku ya. Nah, ini bagus. Harus ada persiapan. Sama, Mas Afril saat dikontak, ditelepon sama Mbak Bu Sawitri, Mas Afril gini. Nah, Mas Afril bikin slide ini, bikin gambar ini, bikin tulisan ini. Ini namanya Mas Afril bikin persiapan. Karena apa? Kalau Mas Afril nggak siap, Mas Afril sudah bikin kerusakan, kekacauan, alias apa? Nanti ngomong di depan umumnya, di depan banyak orangnya berantakan. Nggak ada yang suka dengan omongannya Mas Afril nanti. Itulah kenapa Mas Afril suka banget tadi Iflaha sama Andre bawa cue card, itu namanya cue card, yang dibawa oleh MC, moderator, atau orang yang lagi ngomong di depan banyak orang. Oke? Mas Afril lewatin ini aja ya, terusin. Nah, pakaian. Pakaian ini penting. Kita nggak boleh sembarangan pakai baju. Nggak mungkin kan Mas Afril pakai kaos kutang. Iya kan? Atau kaos oblong, atau kaos sobek-sobek. Karena apa? Ingat, saat kita pakai baju bagus, saat kita ngomong di depan banyak orang, itu sebenarnya kita nggak hanya menghormati orang-orang yang lagi ngedengerin kita. Yang terpenting itu kita menghormati diri sendiri. Kita menyayangi diri sendiri. Kita mencintai diri sendiri. Kenapa Iflaha pakai baju bagus? Karena Iflaha mencintai dirinya sendiri. Andre pakai baju bagus karena Andre mencintai dirinya sendiri. Ntar saya mau lihat teman-teman yang lain yang join di sini.
Kenapa Bu Adinda, Bu apa Mbaknya ya, saya ngomongnya ya, Mbak Adinda pakai kerudung, Mbak Adinda Sekarsari pakai kerudung biru doker itu karena Mbak Adinda mencintai, menghormati diri Mbak Adinda sendiri. Jadi apa? Jangan sembarangan pakai baju. Oke? Sip, keren. Lanjutkan. Ya, apalagi nih? Just be yourself. Ini bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, belajar bahasa Inggris sedikit. Just be yourself itu artinya jadi dirimu sendiri. Jadi Mbak Adinda nggak bakal bisa jadi kayak Mas Afril. Mas Afril juga nggak bisa kayak Mbak Adinda. Andre, kau nggak bisa bakal kayak aku. Aku pun nggak bisa kayak Andre. Apa maksudnya? Nggak usah nyontek orang lain. Jadi diri kita sendiri yang asli. Nggak usah aneh-aneh. Apalagi nonton drama Korea. Wow, cantik ya, aku pengen kayak dia. Nggak usah. Oh, ganteng. Aku pengen kayak Lee Min Ho. Nggak usah. Harus jadi diri kita sendiri. Kita harus nyaman mencintai diri sendiri. Oke? Sip. Selanjutnya, harus percaya diri. Harus meyakinkan. Nah, ini ada namanya Anthony Robbins. Anthony Robbins ini pembicara publik atau motivator atau orang yang suka ngomong ke banyak orang. Kita lihat ini loh, Anthony Robbins yang ada di panggung kecil pakai baju hitam dan yang nonton segini banyaknya. Harus apa? Percaya diri. Nggak usah mikirin yang lain. Nggak usah mikirin kalau nanti ngomongnya jelek gimana. Kalau aku gagap gimana? Aku nggak bisa ngomong dengan sempurna. Nyantai aja. Percaya diri duluan. Oke? Jadi apa? Harus pede. Nah, ini nih. Siapapun yang berani ngomong di depan banyak orang, itu punya waktu 30 detik untuk menarik perhatian penonton. Dan itu nggak lama. Maksudnya gimana Mas Afril ya? Gini, tadi saya bersyukur Iflah dan Andre langsung menarik perhatian saya. Perhatiannya Mas Afril. Saya langsung suka. Karena 30 detik bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh Iflah sama Andre. Dan saya harap teman-teman yang lain pun bisa seperti itu. Apa maksudnya? Kalau dalam waktu 30 detik kita ngomongnya membosankan, 30 detik itu seperti apa sih Mas Afril? Tak, 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 tak. Itu udah 5 detik. Sebentar banget 30 detik itu. Kalau dalam waktu 30 detik kita sudah ngomong itu membosankan, orang-orang itu nggak bakal mau nonton kita sampai habis. Dimatiin laptopnya. Nggak asik orang ini. Itu nggak lama. Oke, next. Gunakan bahasa yang dipahami oleh penonton. Apa maksudnya? Nggak usah pakai bahasa aneh-aneh. Tahu maksudku? Contoh nih. Ini kan yang nonton banyak orang yang dari banyak daerah. Bayangkan kalau misalnya Mas Afril full pakai bahasa Inggris, atau Mas Afril full pakai bahasa Jawa, atau kebetulan Mas Afril separuh Madura ya, full pakai bahasa Madura, kasihan dong teman-teman yang nggak tahu bahasa Madura, yang nggak tahu bahasa Inggris. Ngomong apa orang ini?
Sehingga Mas Afril pakai bahasa Indonesia. Dan insya Allah semuanya paham. Oke? Sip. Lanjut. Nah, pakai seluruh tubuh kita, bahkan wajah kita untuk ngomong. Hah? Mas Afril, wajah bisa ngomong? Bisa dong. Contoh nih, kalau kita ngomong sedih, wajahnya harus sedih. Paham? Misalnya ngomong, aku lagi sedih. Wajah kita juga harus sedih. Bayangkan kalau kita ngomong aku lagi sedih, tapi wajah kita cerah ceria, gembira, seneng. Aku lagi sedih. Nyambung nggak? Enggak kan? Berarti apa? Pakai ini. Pakai tangan. Pakai tangan. Aku lagi sedih. Jadi apa? Pakai tangan kita, pakai wajah kita, pakai muka kita untuk ngomong. Karena apa? Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kalimat, ucapan, omongan, itu akan dibantu dengan wajah kita dan tangan kita. Oke, lanjut ya. Lakukan kontak mata dengan penonton. Kontak mata itu apa, Mas Afril? Ini karena kita pakai Zoom ya, pakai laptop ya. Kalau kita nggak pakai Zoom, ngomong sama orang itu lihat matanya. Jangan lihat yang lain, jangan lihat tembok, jangan lihat bawah, jangan lihat atas. Lihat matanya. Jadi kalau misalnya siapa yang di sini ya, aku mau lihat dulu nih. Di depan udah siapa nih? Ada Gema. Aku nggak tahu nih, Gema nggak ada fotonya nih, Gema. Kalau aku lagi ngomong sama Gema, aku harus ngelihat matanya Gema. Lihat matanya Gema, biar apa? Kita dianggap serius, nggak main-main. Mas Afril, kalau aku pakai Zoom meeting, pakai layar laptop ini, aku ngelihat mana Mas Afril? Jangan lihat layarnya, lihat kameranya. Coba saya, Iflaha, kamu lihat kamera di laptop. Lihat kamera di laptop. Tahu titik kecil di paling atasnya laptop. Nah, Iflaha lagi ngeliat aku. Paham maksudku? Jadi apa? Lihat matanya orang. Kalau misalnya pakai Zoom meeting, pakai laptop, pakai komputer, pakai handphone, lihat kameranya. Biar apa? Orang yang lihat layar kita, gambar kita, itu seakan-akan sepertinya ngelihat mata kita. Lihat matanya orang yang kita ajak ngomong. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat bawah. Jangan lihat atas. Jangan lihat yang lain-lain. Lihat matanya. Sambil ngomong, sambil dilihat mata. Oke? Sip. Perhatikan volume suara. Mau suaranya kenceng, mau suaranya lirih, harus diperhatikan. Jangan teriak. Kalau yang diajak ngomong masih bisa mendengarkan dengan baik. Tapi jangan ngomong pelan. Kalau yang diajak ngomong gak bisa dengar jelas. Paham maksud saya? Paham maksudnya Mas Afril? Jadi apa? Ngomongnya pakai suara yang kencang atau rendah disesuaikan. Yang penting harus terdengar. Tapi nggak perlu teriak,
nggak perlu berbisik, nggak perlu pelan-pelan ngomongnya. Lanjut. Pengucapan harus jelas. Diusahakan mulutnya ini terbuka dengan jelas. Kayak A, I, U, E, O. Jadi misalnya apa, ininya harus buka. Apa, bagaimana, ibu. Harus jelas ngomongnya. Oke? Lanjut. Kalau pakai slide ini yang Kak Safil tampilkan ini sekarang. Ngomong apa, gambarnya harus sama. Jangan ngomong A, gambarnya B. Gak nyambung. Ya, jadi slide harus sesuai dengan apa yang sedang diomongkan. Gambar harus sesuai dengan apa yang sedang diomongkan. Oke, lanjut. Tetap tenang meskipun ada kejadian yang tak terduga. Contoh nih, Iflaha ya, baca kan ya tadi waktu jadi moderator di awal ya. Tiba-tiba kertasnya hilang. Mau nyari, lu hilang. Jangan, tenang. Harus tenang. Ngomong aja seingatnya Iflaha. Nggak perlu pakai kertas. Kalau misalnya hilang. Jadi nggak usah kelihatan bingung. Tenang. Oke? Nggak ada yang marahin kok. Tenang. Oke? Nggak usah takut. Santai. Ya? Sip. Nah, kalau ini harus berpikir cepat. Berpikir cepat tuh maksudnya adalah kalau kita ditanyai sama orang lain, kita harus bisa mikir, ini orang ini tanyanya apa ya? Jadi aku harus ngejawab apa ya? Jadi teman-teman, saat orang lain ngomong, didengerin. Jangan melihat yang lain, didengerin. Biar kalau orang itu tanya ke kita bisa ngejawab. Jangan bingung. Makanya dengerin. Oke? Sip. Nah, saya yakin di sini nggak ada penyanyi rock. Saya nggak yakin di sini semuanya penyanyi rock di sini. Ini mungkin ya ada ya, nggak tahu deh. Di sini kayaknya nggak ada penyanyi rock. Oh, Andre mungkin ya penyanyi rock. Oh, Andre penyanyi rock nih. Gini, meskipun kita bukan penyanyi rock, tapi kita harus menghibur audiens itu penonton ya, audiens itu penonton. Meskipun kita bukan penyanyi rock, tapi kita harus nyenengin penonton kita. Gimana cara nyenengin penonton kita? Ini ada caranya. Nah, teman-teman harus bisa ngelucu. Karena setiap orang itu suka ketawa. Jadi ayo, kita bisa tuh bikin guyonan. Tapi guyonnya nggak boleh menyinggung orang lain. Jadi kita bikin orang lain ketawa. Saat kita ngomong di depan banyak orang. Ya. Selanjutnya libatkan penonton. Ajak mereka ngobrol. Panggil namanya. Di sini ada Mbak Hana Tania. Diajak ngomong, dipanggil namanya. Jadi jangan diem aja, jangan ngomong sendiri. Tanyai penonton. Sebut nama mereka, panggil nama mereka. Nah, selanjutnya jangan ngomong bohong. Nggak boleh ngomong bohong. Jadi penonton yang cerdas nggak akan tertipu. Apa maksudnya nggak akan tertipu? Mereka akan tahu
kalau kita ngomong bohong atau enggak. Jadi pastikan kita ngomong yang jujur, yang benar, nggak boleh bohong. Oke? Sip. Nah, ini namanya filler. Filler itu kata-kata sampah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada orang ngomong, apa itu? Apa namanya? Atau dia ngomong dan. Nah, ini namanya filler. Kata-kata sampah. Nggak boleh dipakai. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena ini sama aja dia buang-buang kata. Itu apa maksudnya? Itu apa maksudnya? Nggak jelas kan? Apa itu? Lo apa lo? Apa namanya? Lo apa namanya? Dan kita ngomong, dan ini namanya filler. Kata-kata sampah. Jangan dipakai. Gimana cara ngilangin filler? Paling gampang latihannya adalah bikin catatan. Kayak tadi Iflaha tadi bikin catatan. Itu membuat kita nggak mikir terlalu lama sehingga kita nggak bikin kata-kata sampah. Kita nggak ngomong, kita nggak ngomong apa itu, apa namanya? Dicatat. Nanti lama-lama kebiasaan kok. Kebiasaan nggak ngomong Oke, sip. Lanjut ya. Ini hanya masalah jam terbang. Bukan berarti Mas Hafil jadi pilot. Jam terbang itu apa? Kebiasaan. Dulu ada penonton yang tanya ke Mas Hafil. Mas Hafil kok ngomongnya enak ya? Saya 15 tahun jadi trainer. 15 tahun jadi dosen. Jadi Mas Hafil punya 15 tahun waktu untuk ngomong. Jadi nggak masalah yang belum pernah ngomong atau masih sedikit pengalamannya ngomong di depan banyak orang, lakukan terus. Belajar ngomong terus. Karena ini butuh banyak latihan terus. Jangan takut salah. Itu intinya. Oke? Lanjutnya. Nah, ini teknik dasar saat kita menjadi pembicara publik atau kita ngomong di depan umum. Ini ada caranya nih. Ini yang paling gampang banget. Ada 3 bagian dari kita ngomong di depan umum. Apa? Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Oke, pembukaan, isi, penutup. Kita mulai dari pembukaan ya, terlebih dahulu. Pembukaan. Pembukaan bisa dimulai dari pasti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman ngomong Assalamualaikumnya jangan hanya sekedar Assalamualaikum ya. Assalamualaikum itu doa. Ngomongnya harus penuh dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan hanya asal ngomong. Jadi jangan hanya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Itu doa. Ngomongnya perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Betul. Kemudian setelah ucapkan salam, bisa dimulai dengan humor atau guyonan. Jadi misalnya, saya kasih pertanyaan. Apa yang keluarnya pelan, masuknya cepat? Apa yang keluarnya pelan, masuknya cepat? Bisa dijawab di kolom chat. Silakan, kalau ada yang pengen menjawab. Apa yang keluarnya pelan, masuknya cepat? Nah, yuk. Ada yang
mau menjawab di kolom chat? Kok masih kosong di sini? Ayo, apa yuk? Yang lagi ngedengerin saya. Apa yang keluarnya pelan, masuknya cepat? Us, ada Hidayat. Ingus, apalagi? Iya, iya kalau benar. Kalau enggak, serius ini, Mas Hidayat aja nih. Yang lain nggak ada. Hana Tania nggak tahu ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Nafas. Mbak Dinda Skarsari lagi mikir apa ya? Oke. Dan Indonesia memilih. Jawabannya adalah, oke, terima kasih buat Mas Hidayat. Ingus. Kan ingus kan pelan. Set. Keluarnya pelan kan dari hidung, habis itu pas langsung masuk deh. Nah, itu bisa kita pakai buat kita membuka saat kita ngomong di depan umum, di depan banyak orang. Ya, bisa guyonan seperti itu. Bisa juga cerita. Cerita nih, misalnya tadi pagi ya, saya ketemu dengan penjual sayur. Penjual sayur ini ternyata nggak hanya ngejual sayur, tapi juga ngejual gorengan. Nah, ada cerita seperti itu. Boleh dipakai untuk membuka sebuah pidato. Oke, lanjut aja. Bisa mengapa ini penting, to the point aja, oke? Kita akan mulai bla 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 bla, seperti itu. Iya, tuh lagi sumpah apa? Iya. Nah, sekarang kita ngomong isi. Isi itu harus berhubungan dengan topik bahasan. Apa maksudnya? Saat ini saya sedang diminta untuk ngasih topik tentang public speaking atau cara ngomong di depan banyak orang. Berarti apa yang saya omongkan nggak boleh kemana-mana. Harus fokus di cara ngomong di depan banyak orang. Pakai slide. Nih, saya pakai slide hari ini. Nih, gambar ini. Dan ini bisa improvisasi. Improvisasi itu kita ngomong yang kita ingat. Tapi ini nanti kalau sudah lama, kita belajar public speaking. Oke. Yang ketiga, penutup. Ini sudah mau selesai. Kita ngomong sudah mau selesai. Gimana caranya? Jika Anda mengakhiri pidato, beri tanda bahwa pidato akan segera berakhir. Mau selesai. Gimana caranya? Ngomong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum. Udah selesai. Jangan muter-muter lagi sehingga menjadikan pidato jadi tambah lama. Kalau sudah wassalamualaikum, udah selesai. Jangan ditambah-tambah lagi. Nanti nggak selesai. Oke? Sip. Thank you. Nah, ada satu idola saya, namanya Mas Handri Satriago. Dia ini CEO atau ketua atau pimpinan dari perusahaan dunia General Electric. Nah, cabang di Indonesia, bosnya dia, Mas Handri Satriago. Pidatonya keren. Kita lihat yuk, gimana Mas Handri pidato. Oke teman-teman, saya mohon yang lagi tidak mute, ada Mbak Hana Tania, bisa di-mute dulu suaranya, speakernya. Oke, thank you. Nah, kita lihat nih, Mas Handri gimana cara dia ngomong. Asik banget. Siap ya? Kita lihat videonya Mas Handri. Moga-moga bisa diputar. Ini dia. Halo. Cintaku seperti bambu mana tadi. Kalau tahun 45-an itu Anda bilang cintaku seperti bambu dilulukan oleh para wanita. Kan orang perang pakai bambu runcing, terus sedang
Harusnya kalau zaman sekarang tuh cintaku seperti solar energy. Sorry honey, it cannot be for you only. Anyway, thanks for having me. Saya hanya akan bicara simple, 18 menit, bolak-balik diingetin Radit, so I try to remember that. I'm gonna talk about melawan. I don't have this chart yang kayak Putri tadi. Wah, hebat sekali tuh Mas seniman tadi yang biasa boring CEO, so I'm trying to share whatever that I know. Melawan. Saya adalah orang yang melawan. I have to admit it. Almost half of my life, itu lebih dari separuh hidup saya melawan dengan kesadaran penuh terhadap segala macam kesusahan. Well, and I hope Indonesia punya banyak orang melawan, and we do have. Cuman problemnya kan ketika Anda melawan, Anda harus punya rasionalitas yang baik di situ kan. Nah, saya pernah ke Medan, naik taksi, dan kalau Anda yang dari Medan di sini, tahu bahwa taksi di Medan tuh nggak bisa pelan. Jadi dia kenceng terus. I'm okay with that. Cuman yang saya nggak oke adalah setiap kali ada lampu merah, dia diterobos sama sopir taksi. Lalu saya bilang, Bang, lampunya merah. Lalu dia jawab, tenang aja, abangku juga gitu. Gak ngerti saya hubungannya. Tadi saya pikir ini orang yang melawan aja, oke, fine, oke, so you wanna be different, fine. Terus tiap lampu merah gitu, diterobos, tiap lampu merah diterobos, tiap lampu merah saya ikutin dulu, Bang, merah nih Bang. Ah, banyak kali cengkau, tenang aja, abangku juga gitu. Tapi yang jadi aku bingung, begitu lampu hijau dia ngerem. And then I said, okay, it's good to be different, but this is weird, right? So aku mulai nanya, Bang, kalau hijau kenapa berhenti? Ah, abangku lewat dari sebelah sini nanti. Oke, teman-teman, lihat Mas Handri di tengah keterbatasannya pakai kursi roda, tapi percaya diri loh. Ngomongnya enak loh. Dia nggak malu-malu loh. Jadi apa? Semuanya bisa. Mas Safil yakin bisa. Untuk teman-teman berani ngomong di depan banyak orang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Iflaha. Thank you. Oke, minta tolong teman-teman di-mute dulu ya. Ada Mbak Dina bisa minta tolong di-mute dulu. Thank you Mbak Dina. Saya kembalikan ke Mbak Iflaha atau Mbak Sawitri, silakan. Ya, silakan Mbak. Dimatikan, dibuka Mbak itunya. Dibuka ya, sudah. Ya. Terima kasih sudah menunggu ya Pak. Ya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya Pak Safril. Bisa. Sekarang sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari chat yang sudah masuk. Apabila ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, dipersilahkan. Saya nanya ya Pak. Iya, silakan. Bagaimana cara mengatasi grogi, gugup saat berbicara di depan umum? Oke. Kamera. Udah, oke Iflaha, sip. Ya, ini aku yang sekarang jawab ya. Grogi. Aku minum dulu ya. Iya.
Oke, makasih Flaha. Pertanyaan bagus. Gimana cara mengatasi grogi atau gugup? Gini, banyak cara untuk kita nggak grogi atau gugup saat kita ngomong di depan banyak orang. Yang pertama, kita harus bikin persiapan terlebih dahulu. Orang yang udah siap, itu akan sedikit takutnya, akan sedikit groginya, dibandingkan yang nggak siap. Gimana caranya agar kita siap? Pertama, ini latihan dulu di rumah. Iflaha dan lain-lain, silakan ketikkan di Google, ketik ya, Syafril Riza. Udah ya, ketik di Google ya, Syafril Riza. Nanti akan banyak foto-foto tentang Syafril Riza. Silakan diambil satu foto, di print. Fotonya Mas Syafril di print, dicetak. Udah ya, dicetak, tempelkan di tembok. Udah, fotonya Mas Syafril, tempelkan di tembok. Kemudian, Iflaha dan siapapun, ya, ngomong sama fotonya Mas Syafril di tembok. Ngomongnya gimana? Ya ngomong aja. Oke, nama saya Andre. Ngomong sama fotonya Mas Syafril. Nama saya Andre. Oke, Mbak Ida Fitri Kode, bisa di-mute dulu suaranya. Outputnya. Oke, thank you. Ngomong aja sama fotonya Mas Syafril. Andre nih ya, ngomong sama fotonya Mas Syafril. Selamat pagi Mas Syafril, ini Andre. Andre mau cerita kalau hari ini Andre ketemu sama kucing gede banget. Ngomong aja dulu sama fotonya Mas Syafril. Sering-sering ngomong sama fotonya Mas Syafril. Sudah? Kemudian ya, kalau ketemu sama orang, usahakan nyapa duluan. Ketemu sama orang baru, nyapa duluan. Mas Syafril, saya malu. Karena apa? Karena suara saya tidak bisa didengar dengan jelas. Omongan saya nggak bisa didengar dengan jelas. Nggak usah malu, nggak usah takut. Langsung aja ngomong. Andre. Langsung. Endang. Langsung. Medina. Langsung kenalan. Adinda. Langsung kenalan. Hidayat. Duluan. Nggak usah nunggu nanti. Ketemu sama orang baru, langsung kenalan dulu. Ya. Yang ketiga, kalau ada acara seperti ini, jangan takut untuk mulai tanya. Jadi apa? Tanya aja dulu di sini, di chat room. Ini untuk apa? Latihan biar kita nggak grogi. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa ngomong di depan banyak orang. Kita nggak malu, kita nggak takut. Karena kita sudah terbiasa. Kenapa kita grogi? Kenapa kita malu? Kenapa kita gugup? Karena kita nggak terbiasa. Mulai sekarang, kalau ada kesempatan ngomong sama orang, ngomong duluan. Tanya duluan. Jangan nunggu nanti. Oke? Oke, Flaha. Thank you. Kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ibunya Iflaka, mendampinginya. Oke. Salam kenal Ibu. Salam kenal Mas Syafril. Saya akan mendampingi, membantu membacakan chat dari peserta. Karena untuk membaca teks yang kecil-kecil Iva belum bisa. Oke ya, nggak apa Ibu. Terima kasih sudah dibacain. Ya. Untuk yang pertama, bila
ada pertanyaan, karena ini public speaking untuk termasuk ABK disability, bagaimana bila yang bersangkutan itu artikulasinya kurang jelas, atau bila menjawab agak lama mikir, atau agak lama menjawabnya. Yang kedua, ini aja dulu, Bu. Oh iya. Oke. Harus satu dulu, Bu ya. Ya. Gini, teman-teman, buat teman-teman yang bagi saya luar biasa. Saya nggak mau ngomong teman-teman ini disable. Teman-teman ini very able. Teman-teman ini luar biasa. Swear luar biasa. Jujur luar biasa. Jadi jangan menganggap diri teman-teman ini disable. Saya nggak suka sebenarnya disable itu. Karena teman-teman tuh able banget. Maksudnya able itu sangat-sangat mampu. Loh. Dan Tuhan sudah memberikan banyak nikmat yang saya sendiri ngiri dengan teman-teman. Oke. Nah, jadi gimana misalnya seorang disable atau anak berkebutuhan khusus itu jadi public speaking? Pertama gini, saya mau share video lagi deh kayaknya. Ada yang nggak jelas. Kalau teman-teman tahu TEDx ya, TEDx. TEDx itu acara di mana pembicara-pembicara kelas dunia itu ngomong tentang idenya. Dan ada 8 pembicara disable yang keren abis yang masuk listnya TEDx. Saya coba ya. Ini artikulasinya nggak jelas dianya, tapi dia bahasa Inggris ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa dia ngomongnya nggak cukup jelas. Sebentar, saya akan coba cari videonya. Moga-moga masih ada. Bismillah. Oke, thank you. Jadi teman-teman harusnya nggak ada masalah dengan teman-teman yang disable. Karena teman-teman sangat-sangat luar biasa. Teman-teman berani ngomong aja itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan berpikir itu bermasalah dengan artikulasi atau mikirnya agak lama sehingga membuat teman-teman akhirnya aduh malu aku, harusnya aku nggak ngomong. Jangan seperti itu, jangan pernah berpikir seperti itu. Teman-teman itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena teman-teman berani ngomong itu sudah sangat luar biasa. Nggak semua orang yang punya kelebihan kayak teman-teman, yang banyak orang ngomong disable, itu berani ngomong kayak teman-teman. Jadi jujur, sangat jarang orang-orang kayak Iva, kayak Andre, itu berani ngomong, karena mereka sudah malu duluan. Berikutnya, seringkali, mohon maaf ya, banyak sekali orang tua yang menutup kelemahan anak-anaknya, sehingga ujung-ujungnya anaknya tidak berani untuk berekspresi dengan ngomong di depan umum. Bagi saya itu nggak asik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya keterbatasan untuk ngomong secara jelas, artikulasinya nggak cukup jelas, jangan takut untuk ngomong. Jangan takut untuk ngomong, kenapa? Karena orang itu malah akan mengagumi teman-teman. Karena teman-teman berusaha sangat keras. Beneran loh. Tidak semua orang berani ngomong kayak teman-teman. Kalau ditanya, Mas Afri dulu berani nggak ngomong di depan umum? Sorry. Dibandingkan Iva sama Andre, kan luar biasa guys. Kan luar biasa. Beneran. Jadi, saya harus bilang bahwa kalian inspirasi saya. Oke, ini saya ada video, moga-moga bisa dilihat. Ya, sebentar ya.
Ini saya ambil dari TED. A member of my local community approached my parents and wanted to nominate me for a Community Achievement Award. And my parents said, that's really nice, but there's kind of one glaring problem with that. She hasn't actually achieved anything. Yeah. And they were right, you know. I went to school, I got good marks, I had a very low-key after-school job in my mum's hairdressing salon, and I spent a lot. Itu namanya Stella Young. Stella Young ini salah satu pembicara TEDx. Kalau orang yang paham bahasa Inggris, artikulasinya nggak jelas. Saya aja ada beberapa kata yang saya nggak jelas. Jadi apa? Yang merasa dirinya punya masalah dan artikulasi atau jawabnya agak lama, tetap belajar ngomong di depan banyak orang. Gak usah takut. Karena itu yang bikin kalian hebat. Oke? Sip. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini dari Saudara Hidayat. Bagaimana cara memunculkan ide untuk konsep speaking yang sesuai harapan pembicara dan pendengar? Oke, thank you Mas atau Pak Hidayat. Harus ada, ini mungkin agak sedikit teknis, ada yang namanya training needs analysis atau analisa kebutuhan training atau pelatihan. Waktu saya diminta oleh Mbak Sawitri untuk jadi narasumber di Akademi Disability ini, saya tanya ke Mbak Sawitri, ini anak-anaknya seperti apa disabelnya? Cowok atau cewek? Banyak mana? Imbang Mas Afril. Disability-nya apa aja rata-rata? Ada yang Down syndrome, ada yang kayak autis dan lain-lain. Oh, oke. Jadi apa? Saya harus tahu dari awal. Saya nggak mungkin ngasih training, jadi moderator, jadi pembicara, di mana aja, kalau saya nggak tahu siapa audiens saya atau siapa penonton saya. Saya nggak akan ambil resiko. Jadi saya harus tahu. Bahkan saya tanya ke Mbak Sawitri, Iva sama Andre ini disabelnya apa? Sehingga saya bisa menyesuaikan. Oh ini toh, oke fine, bisa kok. Jadi apa? Kita harus paham dulu kebutuhannya audiens kita, penonton kita. Kalau udah tahu, baru kita bikin konsepnya. Jadi jangan sekali-sekali, siapapun yang di sini, kalau untuk ngasih training dalam waktu lama, jadi seminar dalam waktu lama, itu kita nggak ada persiapan. Salah gede, salah gede. Salah gede. Mau dibayar atau nggak dibayar saat ngasih training, harus tanya dulu kebutuhan karakteristik penontonnya. Hingga kita bisa ngasih yang terbaik buat penonton kita. Biar mereka paham, cara kita menyampaikan pun sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu Mas Hidayat. Thank you. Ada lagi? Iya, ini dari Saudara Adinda. Bagaimana memastikan bahwa humor kita gak garing saat kita melakukan public speaking? Aduh. Ya, siap. Humor. Gini ya. Humor yang bagus, gini. Saya akan ngomong humor versi Amerika sama versi Indonesia. Humor versi Amerika itu humor yang kita itu mikir dulu. 5 menit kemudian baru kita ketawa. Wah, itu loh. Jadi kita ditanyai soalnya kita mikir dulu. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian, nunggu baru. Itu tuh. Itu humor Amerika. Nggak cocok di Indonesia. Humor di Indonesia adalah saat ditanya
tentang soal humor itu, kita langsung nyanda. Nyanda itu apa ya? Kita langsung kita langsung klik bahwa ini loh jawabannya. Dan humor yang paling bagus adalah membuat orang lain itu yang ngedengerin itu langsung spontan menjawab, nggak perlu mikir. Entah itu salah, entah itu enggak. Itu humor yang bagus. Tapi sampai orang itu takut ngejawab atau mikir lama, itu nggak cocok di Indonesia. So, Mbak Adinda Sekarsari, saya yakin Anda cukup jago untuk ngebanyol atau ngasih guyonan. Jadi please, jangan kasih guyonan yang garing. Ya, apalagi guyonan versi Amerika. Nggak bakal laku di Indonesia. Oke? Siap. Oke, Mbak Dinda. Thank you, Mas Afril. Sami-sami, Mbak Dinda. Keren-keren. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, dari Saudara Gemma Fikrinsa. Ya. Kapan dan bagaimana Kak. Mas Afril menjadi public speaker pertama kali? Oke, gini. Saya pertama kali jadi public speaker itu sebenarnya saat saya jadi dosen. Saya jadi dosen pertama kali, saya harus cerita, saya grogi. Jujur saya tidak senyantai Andre dan Iva yang tadi jadi moderator, jujur. Saya nggak bohong. Kalian berdua keren habis. Oke, Mbak Ida Fitri kode 8 bisa di-mute dulu. Atau minta tolong hostnya untuk di-mute dulu. Mbak Ida Fitri kode 8. Ya, oke, thank you. Jadi, dulu pertama kali saya ngajar, saya harus mengajar selama 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit. Saya harus mengajar, jatah ngajar saya. Dan pertama kali saya ngajar, yang harusnya 1 jam 50 menit, ternyata saya hanya ngajar 15 menit. 15 menit. Dari 1 jam 50 menit, saya akhirnya hanya mengajar 15 menit. Kenapa? Saya nggak ngomong. Saya membaca slide. Baca slide. Nggak ngomong seperti ini. Bedakan antara baca dengan ngomong. Kalau ini saya ngomong, saya bercerita. Tapi kalau baca, apa yang ada di slide, apa yang ada di tulisan, saya baca ulang. Dan itu 15 menit. Dan itu pengalaman yang saya nggak mau memalukan ya. Tapi itu pengalaman yang seru. Karena itulah pertama kali saya ngomong di depan umum alias jadi public speaker. Terus Iva mungkin tanya dalam hati, loh, aku baca, berarti aku salah dong tadi. Jangan, Pak, jangan berpikir kamu salah. Andre tadi baca, loh, salah dong aku. Jangan, hei, itu latihan. Nanti suatu saat, aku akan melihat e-poster di Instagramku, Iva akan bikin seminar sendiri. Dan Iva nggak ngebaca. Andre akan bikin seminar sendiri. Dan itu nggak ngebaca. Tapi Andre sama Iva cerita. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu belajar. Nikmati prosesnya. Nggak masalah kalau salah. Nggak masalah kalau ngebaca dulu. Oke? Thank you. Terima kasih. Siapa lagi nih? Nggak ada pertanyaan lagi? Sampun. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, silahkan. Ya, silakan, boleh open mic, boleh dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang ingin tanya, silakan. Karena saya nggak cukup sering dipanggil sama Mbak Sawitri untuk jadi narasumber.
Jadi ya mumpung saya ada di sini, ya monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oh gitu Dok. Kalau sudah. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Mas April. Oke, sami-sami. Bila sudah tidak ada yang ditanyakan, tiba saatnya di penghujung acara Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih kepada Pak Safril atas ilmu atau nama yayasan atas nama yayasan Peduli Kasih ABK. Kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu di webinar Akademi Disability yang akan datang. Saya Iflaka dan Andre selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Terima kasih Pak Andre dan teman-teman semua. Bagus Pak acaranya, apa pemaparannya bagus. Terima Thank you Mbak Fitri. Ya, makasih banyak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Wabarakatuh.